makin jauh, sudah tak mencintaiku lagi. Seperti dulu. The farther that you go, the closer that it feels. Oh, the feeling that you show. Tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu berkenalan lewatlah sudah, ada yang menarik pancaran diri, terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikan. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Dan kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, terasa dekat. Kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Dan kini terasa sungguh, dan kini terasa sungguh. Tiada pernah aku bahagia sebahagia kini, oh kasih. Sepertinya ku bermimpi, oh dan hampir tak percaya hadapi kenyataan ini. Belai manja serta kecup sayang kau curahkan penuh kepastian.
mampu menghapuskan luka goresan cinta yang sekian lama sudah menyakitkan. Kau terangkan gelapnya mataku, kau hilangkan rasa hatiku, kau hidupkan lagi cintaku yang telah beku dan kini tetes air mata haru menghiasi janji yang terpadu. Tuhan, jangan kau pisahkan apapun yang terjadi. Ku ingin selalu dekat kekasihku. Ku ingin selalu dekat kekasihku. Kekasihku. Ya, masih di malam final Abang None Jakarta 2009. Waduh, luar biasa Indra. Iya. Tadi kita lihat keren banget ya kolaborasi antara fashion show para finalis Iya. dan performance dari Dewi Sandra, Vidi Aldiano dan juga Afgan. Keren banget. Keren sekali lagu-lagu tersebut dibalut oleh alunan musik-musik dari rekan-rekan kita nih, pemusik-pemusik handal ya. Dari Oni and Friends. Iya. Iya. Aduh, kita juga masih bersemangat karena Ya. akan memasuki sesi tanya jawab yang kedua. Tapi kita mau dengar lagi dong semangat dari para supporter. Mana semangatnya? Dari seluruh wilayah Jakarta, mana semangatnya? Iya, dan yang jelas Indra, Iya. kita lihat di malam final Abang None Jakarta 2009 ini nggak ada yang nggak keren. Heeh. Semua tampil maksimal. Betul. Bahkan hadiahnya juga maksimal, tidak main-main loh. Apa hadiahnya Ersa? Kamu mau tahu? Mau dong. Ya, hadiah untuk pemenang Abang None Jakarta 2009 tahun ini. Iya. Masing-masing mendapatkan 1 buah mobil yang dipersembahkan oleh Bank DKI. Kita beri tepuk tangan. Hadiahnya mobil, 1 None, 1 Abang. Wow. Mudah-mudahan ada bonus buat kita. Mudah-mudahan Ya, aja ya, baik. Dan ini pastinya kenapa mereka tampil maksimal sekali, hadiahnya juga maksimal. Betul. Ini membuat juga tentunya para dewan juri itu kebingungan ya pasti ya. Pastinya, ini pastinya akan menjadi kerja keras untuk para juri menentukan siapa yang menjadi pemenang nantinya. Iya. Karena tentunya mereka akan menjadi duta pariwisata yang dapat diandalkan untuk Jakarta ya. Betul sekali, dan lewat sesi tanya jawab ini para finalis bisa membuktikan kualitas mereka. Baik, untuk itu langsung saja kita akan mulai, dan inilah pemirsa para finalis dengan nomor urut 13 sampai 24. Iya, kali ini mereka menggunakan busana malam ya. Betul sekali. Evening gown. Baik. Dan mekanismenya masih sama seperti tadi. Indra akan mengaduk satu pertanyaan yang telah disiapkan oleh Dewan Juri. Iya. Kita akan memulai memberikan pertanyaan untuk finalis dengan nomor urut 13 sampai 16. Dan pertanyaannya adalah, Iya, Iya. kira-kira dari siapa? ini adalah, Oke. dari Bapak Hermawan Kartajaya, Juri Public Relations dan Marketing. Pertanyaannya adalah,
Anda masing-masing sudah mempunyai program pribadi untuk ikut berkontribusi dalam melakukan Low Budget High Impact Initiative. Bagaimana komitmen Anda untuk melaksanakannya dalam kerangka New Wave Marketing? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu faktor yang harus kita lakukan dalam mempromosikan Jakarta adalah menurut New Wave Marketing yaitu low budget high income, yaitu dengan menunjukkan keunggulan kita atau uniqueness kita, bukan dengan melakukan segala sesuatu secara bersama-sama, yaitu lebih menunjukkan diferensiasi kita atau keunggulan kita. Dengan hal tersebut kita dapat memajukan pariwisata Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar dengan low budget dan high impact Abang. Jadi kita bukan lagi secara vertikal tetapi secara horizontal. Kita memasyarakatkan dan mempromosikan Jakarta dengan cara melalui community yang kita buat sendiri dan mempromosikan dengan heart to heart. Jadi apa yang kita promosikan menyentuh di hati masyarakat. Terima kasih. Sesuai dengan program dari New Wave Communication atau New Wave Marketing, yang pertama adalah communitization. Sesuai dengan positioning saya yaitu Abang Adventure, maka saya bersama community saya International Tourism Organization akan memperkenalkan budaya dari Kepulauan Seribu masalah divingnya. Dan jangan ditambah oleh potensi saya itu Certified Diver. Terima kasih. Selain mempromosikan dengan cara memasuki komunitas baru, kita juga harus menonjolkan karakteristik dari kebudayaan Betawi dan juga menggabungkan kolaborasi untuk menggabungkan, memajukan budaya Betawi untuk ke masyarakat lebih luas lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban-jawabannya luar biasa sekali ya. Betul, itu adalah finalis dengan nomor urut 13 sampai 16. Dan sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan untuk finalis nomor urut 17 sampai 20. Silakan Indra, bantu saya mengaduk pertanyaan. Kira-kira dari siapa ini? Silahkan. Oke, gantian saya yang buka ya. Iya. Dan pertanyaannya ternyata diberikan oleh, wah ini luar biasa sekali nih. Kenapa? Tampaknya grup ini adalah grup yang spesial. Oh iya. Karena mendapatkan pertanyaan dari Bapak Haritanu Sudibyo selaku grup presiden dan CEO PT Global Mediacom Tbk. Luar biasa spesial. Dan yang membuat sangat spesial adalah karena Bapak Haritanu akan menyampaikan pertanyaan secara langsung begitu ya Pak ya. Kami persilakan Bapak. Baik, kami persilakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Pertanyaannya adalah, kita semua tahu bahwa saat ini terjadi krisis global dan paling tidak Indonesia juga terkena dampaknya. Sebagai media dan seandainya Anda memimpin satu media, apa peran partisipasi yang dapat Anda lakukan dalam membantu mensosialisasikan langkah-langkah penanggulangannya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Televisi saat ini masih menjadi salah satu media massa yang paling populer di Indonesia. Oleh karena itu, televisi dapat dijadikan media promosi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai lingkungan, menyangkut masalah sampah. Melalui televisi kita dapat melayangkan iklan-iklan yang mengajak kepada gerakan 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Terima kasih Pak. Baik, saya akan menjawab. Menurut saya, media massa merupakan media yang sangat dekat dengan masyarakat. Seperti yang sudah dikatakan dengan abang saya, televisi salah satunya. Dan menurut saya peran media adalah memiliki peran sebagai media yang informatif dan juga edukatif. Dan menurut saya terkait dengan penanggulangan sampah, media edukatif dan informatif itu bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pada masyarakat. Informatif bisa menyampaikan pesan pada masyarakat bagaimana sampah dan juga penanggulangannya. Dan edukatif bisa memberikan pesan-pesan bagi masyarakat bagaimana kita harus membuang sampah sejak dini di tempat yang selayaknya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira diharapkan media massa atau elektronik dapat lebih sering
menayangkan dampak-dampak dari sampah tersebut sehingga masyarakat terbiasa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Seperti pepatah mengatakan, kita bisa karena kita terbiasa. Saya bangga berbangsa Indonesia. Bang, ayo coba jawab pakai bahasa Inggris ya, Bang. Well, as we know, the mass media plays a very important role nowadays. And it plays two main duty. The first one is they socialize how to manage the environment. And the second one is they also become the control system that criticize how the program to manage our environment become in our community and our society. So I think the media plays a very important role here to keep our environment clean and safe. Thank you. Terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan diberikan oleh Bapak Haritanu Sudibyo selaku Grup Presiden dan CEO PT Global Mediacom Tbk. Terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan pertanyaan untuk grup terakhir di sesi kedua ini adalah pertanyaan untuk finalis nomor urut 21 sampai 24. Baik. Silakan Indra, diaduk lagi. Oke, baik. Dan ternyata pertanyaannya adalah iya. Dari Bapak Robert P. Silalahi, Juri Bidang Pemerintahan dan Pengetahuan Umum. Pertanyaannya adalah, seiring dengan pelaksanaan penataan organisasi, pemerintah DKI Jakarta juga melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Ini ada dua pertanyaannya. A, apa tujuannya? B, apa bentuknya? Silakan. Terima kasih. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengoptimalkan potensi di masyarakat itu sendiri untuk menjadi masyarakat yang produktif. Kita ketahui bahwa pemerintah telah melakukan 3 usaha, diantaranya berupa modal bergulir, kemudian juga pemberian pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, serta juga peningkatan kesan masyarakat. Karena dengan jiwa yang sehat, masyarakat bisa menghasilkan suatu produksi yang inovatif dan kreatif. Oleh karena itu, penting sekali partisipasi daripada masyarakat untuk bisa mengembangkan karena kita membutuhkan setidaknya 4,4 juta wira swasta dan untuk menampung pengangguran di Indonesia ini. Industri kreatif bisa dimasukkan dan hal ini bisa memajukan PDB dan juga income per kapita negara Indonesia. Terima kasih. Adapun bentuk lain dalam pemberdayaan masyarakat yaitu adalah pemberian modal bergilir secara berkelanjutan bagaimana masyarakat butuh disokong secara dari segi ekonomi. Kemudian ada pula balai latihan kerja yang diperuntukkan untuk bagaimana masyarakat dapat mampu berketerampilan khususnya di bidang keterampilan kerajinan. Terima kasih. Terima kasih. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk rasa sense of belonging atau rasa kepemilikan terhadap kota Jakarta itu sendiri. Karena jika masyarakat memiliki rasa kepemilikan kepada kota Jakarta, mereka akan mau melakukan apapun yang positif untuk kemajuan kota Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah pada dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat kecil. Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan modal bergulir bagi masyarakat kecil, seperti memberikan modal untuk masyarakat yang ingin membangun usaha, yaitu membuka warung makan, ataupun bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Itu merupakan pertanyaan yang terakhir untuk grup kedua ini. Betul sekali. Terima kasih juga kepada seluruh finalis dari nomor urut 13 sampai 24. Kami persilakan untuk kembali. Wah, luar biasa sekali. Tadi kita udah dengar jawaban-jawaban mereka. Jawabannya cerdas. Iya, cermat. Menunjukkan pengetahuan mereka yang sangat luas.
dan menunjukkan juga optimisme mereka untuk memajukan kota Jakarta khususnya. Betul sekali. Rasanya nggak salah kalau mereka menjadi finalis Abang None Jakarta tahun ini. Tepat sekali ya. Betul sekali, dan kalau boleh dibilang juga mereka nih ya satu sama lain sangat kompak sekali. Kompak sekali, walaupun berkompetisi tapi juga mereka bekerja sama satu sama lain. Benar, tadi seperti kita lihat tadi ya, ada sedikit trouble, tapi langsung dibantu oleh abang yang lainnya. Betul Luar sekali, biasa. aduh rasanya kita nggak perlu ragu lagi. Siapapun yang menang pasti bisa menjadi duta pariwisata yang baik untuk kota Jakarta ya. Betul sekali. Tapi Indra ngomongin kota Jakarta, saya mau tanya lagi sama kamu, boleh ya? Boleh, nanya mulu kayaknya ini kayak tamu. Gak apa-apa dong. Kamu kan sebagai mantan abang. Benar. Tahun 97 ya. Iya. Diperjelas tuh 97 ya. Ada yang lebih tua lagi soalnya, duduk di situ. Iya, hadir di situ ya. Dan Senior, juga senior. kamu juga adalah warga Jakarta. Benar. Kamu pribadi sebagai warga kota Jakarta deh, apa sih yang kamu harapkan dari kota Jakarta? Ya, pokoknya sih tidak usah muluk-muluk, Ca. Sesuai dengan tagline-nya Jakarta, yaitu Enjoy Jakarta. Jadi Jakarta itu bisa dinikmati oleh semua pihak. Oleh warga Jakarta sendiri atau sama turis yang datang ke Jakarta. Baik untuk bekerja atau sebagai tujuan wisata gitu. Jadi enjoy Jakarta. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dong. Ini sepertinya kayak ujian juga, ini kayak ditanya sama Dewan Juri jadinya nih. Saya ikut nanya, bener nggak kamu mantan abang? Bener dong. Bener jawabannya ya. Tapi benar sekali kalau kita bisa enjoy Jakarta, pasti lebih nikmat lagi tinggal di kota Jakarta ya. Betul. Tapi ngomongin kalau masalah enjoy, ada satu lagu yang rasanya pasti bisa bikin enjoy semua yang ada di sini. Lagu Puspa dari ST12. Betul sekali. Kita langsung dengerin aja bareng-bareng. Inilah penampilan dari ST12 dengan lagunya Puspa. Selamat malam Abang None. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Hey, kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Oh, di sini ada aku yang sayang